Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Fauji dengan NIM 12340300098 kelas MD3C. Di sini saya akan menjawab beberapa soal yang telah Ibu berikan. Yang pertama adalah jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah dalam ruang lingkupnya. Secara bahasa, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau tata cara hidup atau nilai-nilai yang baik. Etika sering diartikan sebagai aturan atau pedoman untuk berperilaku yang benar dalam menjalani kehidupan sosial, sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab atau yad'u yang artinya mengajak atau menyeru kepada kebaikan. Adapun secara istilah, etika dakwah mengacu pada pedoman, nilai atau prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh seorang dai atau pendakwah dalam menjalankan aktivitas dakwah. Adapun ruang lingkup etika dakwah, yang pertama adalah etika terhadap Allah Subhanahu wa taala, kedua etika terhadap diri sendiri, yang keempat ada etika terhadap bad'u atau orang yang didakwahi, yang kelima adalah etika dalam metode dakwah, dan yang keenam adalah etika terhadap lingkungan dan masyarakat. Pertanyaan kedua, jelaskan 4 landasan etika dakwah dan sertakan ayat Al-Qur'annya. Berikut adalah 4 landasan etika dakwah beserta ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pedomannya. Yang pertama adalah keikhlasan dalam berdakwah. Etika pertama dalam dakwah adalah keikhlasan, yakni hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian atau kepentingan pribadi. Keikhlasan menjamin dakwah dilakukan dengan niat yang murni dan bersih dari kepentingan duniawi. Ayat terkait mengenai keikhlasan dalam berdakwah yaitu terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 108 yang artinya, katakanlah inilah jalan agamamu, aku dan orang-orang yang mengikutiku, kita mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Yang kedua adalah sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Pertanyaan ketiga, jelaskan pendekatan dan teori dakwah. Pendekatan dalam teori etika dakwah terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pendekatan hikmah atau bijaksana. Yang kedua adalah pendekatan mauizah hasanah atau nasihat yang baik. Yang ketiga adalah pendekatan mujadalah atau diskusi yang baik. Dan yang keempat adalah pendekatan bilhal atau dengan tindakan. Adapun rujukan Quran suratnya, Quran surat An-Nahl ayat 125, Quran surat An-Nahl 125. Dan adapun teori etika dakwah secara prinsipnya, moral yang membimbing seorang dai dalam melaksanakan dakwahnya. Beberapa teori utama dalam etika dakwah adalah sebagai berikut. Ada teori al-hikmah atau kebijaksanaan, ada teori at-tafahum atau pemahaman, dan ada teori at-tasamuh atau toleransi, dan teori akhlakul karimah atau perilaku mulia. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma. Dan jenis-jenis sertakan ayat Al-Quran sebagai landasan. Pengertian norma dan jenis-jenisnya. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis norma adalah norma agama, norma hukum, norma sosial, dan norma kesusilaan. Pengertian dan jenis-jenisnya. Dalam Islam, adalah kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Menjadi
bagian dari sumber hukum Islam dalam bentuk maslahah mursalah atau kebaikan umum. Selama tradisi tersebut memberikan manfaat dan tidak merusak tatanan agama. Jenis-jenis urf. Yang pertama adalah urf sahih atau kebiasaan yang baik. Urf sahih bisa menjadi dasar hukum selama ia tidak menentang Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah kebiasaan memberikan mas kawin dalam pernikahan yang merupakan tradisi baik dan diakui dalam Islam, yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Yang kedua adalah urf fasid atau kebiasaan yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini tidak bisa dijadikan dasar hukum, bahkan harus dihindari, seperti tradisi riba, merendahkan martabat wanita, atau hal-hal yang mengandung kesyirikan. Adapun fungsi dan landasan Al-Quran terkait urf, itu ayat Al-Quran tentang urf sebagai pertimbangan. Al-Quran memberikan prinsip mengenai menerima tradisi atau kebiasaan selama tidak bertentangan dengan kebaikan dan nilai-nilai Islam, seperti dalam ayat berikut. Jadikanlah kema'rufan sebagai dasar urusan atau di antara kamu, dan lakukanlah dengan cara yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 19. Secara keseluruhan, urf dan norma-norma dalam Islam berfungsi sebagai panduan sosial dan pribadi bagi individu, mencakup prinsip etis, hukum, dan adat yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Baik, adapun pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran, dan sebutkan 5 saja beserta jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Akhlak seorang dai dalam Al-Quran mencerminkan karakter mulia yang harus dimiliki oleh mereka yang menyeru kepada kebaikan dan menyampaikan ajaran Islam. Akhlak dai dalam Al-Quran, yang pertama adalah ikhlas dan dalam berdakwah. Seorang dai harus ikhlas dalam menyampaikan dakwah, yaitu hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan popularitas atau keuntungan duniawi. 2. Sabar dalam menghadapi ujian. Kesabaran sangat penting bagi seorang dai karena seringkali ia menghadapi tantangan, hinaan, dan penolakan. 3. Lemah lembut dan kasih sayang. Seorang dai perlu bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Sikap ini membuat pesan dakwah lebih mudah diterima dan menghindarkan dakwah dari kesan memaksa. Yang keempat adalah bijaksana dalam menyampaikan. Kebijaksanaan mengerjakan dai untuk menyampaikan pesan Islam dengan cara yang baik dan disesuaikan dengan kondisi pendengar. Ini mencakup pemilihan kata, pendekatan, serta cara berdialog yang tepat untuk berdakwah. Kelima adalah menjadi teladan yang baik. Seorang dai juga perlu mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupannya agar menjadi teladan bagi orang lain, atau kepribadian yang baik dan konsisten sesuai ajaran agama membuat dakwahnya lebih meyakini dan diyakini. Adapun penampilan dan kepribadian dai, yang pertama adalah penampilan dai. Penampilan seorang dai sebaiknya sederhana namun rapi dan bersih. Kedua adalah kepribadian dai. Kepribadian seorang dai harus mencerminkan akhlak yang baik seperti sopan santun, sabar, dan rendah hati. Seorang dai yang berakhlak mulia cenderung sekali dan dihormati oleh orang lain, sehingga pesan dakwahnya pun lebih mudah diterima. Selain itu juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati, serta pemahaman mendalam terhadap karakteristik audiens agar dapat menyampaikan dakwah dengan lebih tepat. Dai yang memiliki penampilan bersahaja, berkepribadian rendah hati, dan menunjukkan akhlak yang baik mampu menciptakan hubungan yang positif dengan masyarakat. Ini membuat dakwah yang ia sampaikan menjadi lebih efektif dan bermanfaat untuk audiens. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.